Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Terus terang gue agak kaget ya ketika kemarin melihat video Pak Jokowi pas diwawancarai oleh wartawan mengenai kelanjutan dari ijazah tersebut dan juga soal kapal. Nah di situ terlihat ya Pak Jokowi sangat-sangat tidak baik-baik saja. Terlihat dari wajahnya dan juga kulitnya bahkan tangannya juga ya teman-teman semua ya. Mungkin ini adalah momen untuk Pak Jokowi itu lebih banyak-banyak beristirahat gitu loh daripada harus terus-terusan menahan ijazahnya gitu loh. Lebih baik ditampilkan agar semua ini segera selesai gitu. Nah karena beliau juga sudah purnawirawan ya, sudah pensiun yang seharusnya menikmati kehidupan dengan anak cucu dan juga istrinya, tapi malah terlihat bebannya banyak sekali. Apalagi kasus satu demi satu dibuka juga ya kan setelah beliau lengser. Dan yang terakhir adalah Raja Empat yang dimana kapalnya itu bernama JKW Mahakam dan juga Dewi Iriana yang akhirnya netizen menyoroti juga dari Pak Jokowi. Dan nanti juga dijawab oleh beliau ya. Nah teman-teman semua mengenai kasus ijazah ini kan masih terus berlanjut ya. Dr. Taufik dan juga Dr. Rismon sudah mengatakan kalau memang misalnya Pak Jokowi itu mau jujur dan mengakui gitu bahwasanya memang kalau dia sarjana muda ya akui sarjana muda. Tentu kalau sarjana muda tidak punya ijazah dan juga tidak KKN ya berarti ya. Nah maka gugatannya juga akan dicabut kata Pak Taufik, kata Dr. Taufik dan juga pasti akan memaafkan gitu loh. Rakyat juga pasti akan memaafkan. Tapi itu kata Dr. Taufik dan juga Dr. Rismon ya belum tentu kalau yang lain gitu ya. Karena melihat keadaan beliau sekarang ini sudah semakin memburuk lah ya bisa dibilang. Karena mungkin dari pikiran juga nggak tenang kan. Kayak gini, nah maka dari itu ayolah Pak Jokowi segera jujur dan selesaikan ini semua. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video yang ini. Tapi yang jelas kalau lihat aslinya aja belum pernah lihat kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya? Kemarin dasari untuk laporan pencemaran nama baik itu terlanjur terus ini. Betul. Kemarin Pak Rismon ini Pak yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan? Ya KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Mau dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Cek bareng-bareng berapa 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon dan ke sana. Pak Rismon ke sana. Ya, coba aja jangan orang itu. Cek kok, ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh ya tanya ke putra putrinya gampang dekat nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studiturnya di mana? Studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosgoro? Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan? Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Pak. Oh, di kecamatan ada kecamatan juga ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu.
Jadi teman-teman catat iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Jadi Dr. Rismon, Dr. Taufik sudah akan mengunjungi gitu ya desa tersebut gitu, akan melihat arsipnya juga di kecamatan apakah desa tersebut memang di tahun 80-an sudah membuka untuk adanya KKN gitu. Tapi kalau kita perhatikan ya, Pak Jokowi tadi mengatakan bahwasanya KKN di awal-awal tahun 85 gitu. Tapi kemarin itu waktu di Bareskrim rame kan, netizen juga menyoroti itu katanya tahun 83. Ini gimana nih? Ini mana yang benar nih? Karena udah dibahas juga oleh Bung Roy Suryo yang mengatakan bahwasanya nggak mungkin kalau tahun 83 Pak Jokowi sudah KKN. Kan belum lengkap tuh SKS-nya dan lain sebagainya gitu. Nah ini menjadi pertanyaan yang baru lagi nih. KKN, KKL ini memang beda apa gimana sih teman-teman semua? Ya begitulah ya. Ya mudah-mudahan ini semua akan segera terungkap ya. Tentunya kembali lagi kita kepada kejujuran. Nah ini yang paling diharapkan oleh rakyat Indonesia, bahwasanya kejujuran itu lebih penting lah ya. Ya apapun resikonya memang harus jujur gitu loh. Apalagi seorang pemimpin kan. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya percakapan Dr. Rismon dan juga Dr. Taufik. Ini dia. Tapi kalau saya yakin ya. Gimana? Saya yakin kalau ijazah itu tidak akan pernah ditunjukkan. Sampai kiamat. Karena indikasinya kan Dirtipidum saja nggak berani memegang. Betul. Apalagi hakim. Iya. Hakim PN ya Pak ya. Iya. Seorang Dirtipidum Bareskrim Polri tidak berani memegang ini. Iya, itu teman seangkatan Pak Kapolri. Bayangkan itu. Seorang Dirtipidum saja tidak berani memegang dan menunjukkan. Makanya saya kalau ditanya sebagai dugaan saya, maka 90-10% 90,10 diterima eksepsinya. Oh, aduh, Beliau kan Pak Dirtipidum loh Pak, berani Pak. Tidak Bareskrim loh Pak. Iya. Kalau dibilang pangkat, apalah artinya seorang hakim PN? Iya. Masih junior sekali mungkin dia dibanding Dirtipidum yang jenderal. Iya. Cuman saya ingin sampaikan berapa gepok pun dari laboratorium forensik itu kalau disajikan ke pengadilan cuma buktinya satu. Jadi walaupun dia meriksa ini sekian ratus, SPP ini sekian ratus dan sebagainya, itu alat bukti itu tetap satu, menunjukkan asli atau tidak asli itu saja. Hanya itu saja. Itu saja. Yang penting ijazahnya itu saja. Iya, itu Nggak usah kebanyakan. Nggak usah. SPP Tidak lah. usah 200 ini Formulir pendaftaran iya, lah, dan sebagainya. perpustakaan lah itu kan. Supaya sidang ini bisa live juga dong. Iya. Karena ini sidang yang penting untuk bangsa ini Dan bahkan. ini akan jadi catatan sejarah bukan hanya Indonesia tapi dunia bahwa pernah disidangkan dengan adu argumen para ahli di bidangnya masing-masing. Ya. Keren ini. Mengenai keabsahan sebuah dokumen yang diklaim. Ya dokumen yang menyerupai ular kobra yang tidak semua orang boleh lihat, boleh pegang. Iya, jadi nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita pegang. Iya. Tapi semoga di pengadilan Surakarta diperlihatkan. Berarti publik kecewa dong Pak kalau misalnya eksepsi diterima dan Iya berhenti di situ. pasti. Dan nanti akan ada muncul sudah 5 kali menang. Iya. Padahal kalau dicari putusan saya berani pertaruhkan harta saya mungkin tidak sebanyak Bang Rismon. Enggak, putusan pengadilan yang menyatakan menang. Enggak, satu kata pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan di mana itu Jakarta Selatan menang, ini kalah. Saya ingin bukti itu aja. Oke, Bang Yakub itu ada tantangan Bang. Coba challenge, ya. Ini challenge dari Dr. Taufik. Coba Bang Yakub tolong tunjukkan kata-kata di putusan pengadilan bahwa dia menang. Satu kata saja menang. Satu kali saja. Nah, ini baru kali ini loh di podcast muncul seperti ini karena dihadirkan ahlinya memang. Ya, iya. memang kalau di Sentana itu kadang orang suka emosi Bang. Iya. Padahal orang ketawa-ketawa jadi ada yang emosi di sebelah sana. Nah, jadi tolong diulang, tolong ditunjukkan satu putusan nanti ditayangkan di depan umum yang menyatakan bahwa gugatannya itu menang, gugatannya kalah. Ya. Kalau menang berapa 0-6-0, kalau kalah 2-1 atau berapa coba tunjukkan. 6-0 jangan yang semalam dong. Ya, jadi harapan dari Dr. Taufik, Dr. Rismon, dan yang lain, Bung Roy Suryo CS ya, intinya ijazah itu harus dikeluarkan gitu loh. Jangan sampai nanti akan ada korban lagi dan ijazah juga nggak dikeluarkan gitu ya. Jangan sampai lah, mudah-mudahan ijazah itu akan keluar dan bisa dibedah, bisa diteliti oleh kedua belah pihak. Bahkan di sana juga sempat ya Bung Rismon ditanyai oleh
Bung Michael ya mengenai Joshua yang kemarin itu katanya ahli forensik juga, meneliti juga ya kan, yang dimana ketika itu menantang Bung Rismond Sianipar ya. Tapi di sini dikatakan oleh Bung Michael bahwasanya jawaban dari Bung Rismond Sianipar tidak takut sama sekali dan bahkan mengajak ayo untuk kita adu argumen, adu penelitian gitu loh, adu fakta-fakta gitu. Seperti misalnya skripsi dari Pak Jokowi yang sudah menggunakan Times New Roman gitu ya, bisa nggak menjawab dengan keilmuan juga gitu dan lain sebagainya lah intinya. Nah dan juga tentunya ini semua akan menjadi pelajaran buat bangsa kita ya, dimana nanti misalnya dari kedua belah pihak membawa ahli-ahli dan benar-benar meneliti ijazah tersebut gitu. Jadi menjadi tontonan yang baik dan juga tuntunan gitu. Di mana para ahli akan bertarung data, fakta, penelitiannya, kajiannya, kan keren tuh ya kan. Jadi rakyat juga akan puas gitu mendapatkan hasil dari ini semua. Yang enggak sebentar loh, udah lama banget ini perdebatan polemik ijazah ini. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan Pak Jokowi sehat-sehat ya, agar bisa menghadapi ini semua dengan baik gitu, dan juga teman-teman semua para pemburu ijazah juga sehat semua. Pokoknya semoga kasus ini segera selesai. Pak, terkait yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya seneng banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu nama pribadi, bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak, apa dirugikan dengan kalimat Jokowi sama oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi terus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Kalau mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Oh itu terlalu teknis banget, itu di kementerian ya. Itu di kementerian. Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2023. Ya itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Ya. Kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya di kementerian itu masalah teknis itu. Tapi kalau menyikapi ini semua dampaknya sampai kayak gini gimana Pak? Ya saya belum lihat, belum tahu lapangannya sih seperti apa. Tapi kalau mengganggu lingkungan ya memang kalau perlu di stop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut. Ini kan tinggal satu yang nggak dicabut itu Pak, tambangnya. Itu tanyakan ke kementerian.